Assalamualaikum, selamat datang di video tutorial AutoCAD, Toolbar Annotation, dan Toolbar Layers Part 1. Selamat menyaksikan! Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Toolbar Annotation dan Toolbar Layers. Toolbar Annotation adalah toolbar yang berfungsi untuk menambahkan penjelasan dan keterangan pada objek. Toolbar Annotation terletak pada menu bar Home. Letaknya berada di sebelah kanan toolbar Modify. Dan toolbar ini memiliki kaitan yang erat dengan menu bar Annotate yang berada di sebelah kanan menu bar Insert. Perbedaan dari toolbar Annotation dan menu bar Annotate adalah toolbar Annotation ini bersifat siap pakai, sedangkan pada menu bar Annotate merupakan menu untuk melakukan custom style atau perubahan format anotasi lebih kompleks seperti ukuran dan jenis font yang digunakan. Untuk toolbar Annotation sendiri terdiri dari beberapa tools, diantaranya adalah text yang terdiri dari multi-line text dan single line. Kemudian ada dimension, leader, dan juga table. Untuk layers, di sini terdapat beberapa tools, yaitu mulai dari layer properties, off, isolate, freeze, lock, make current, turn on, turn all layers on, unisolate, show all layers, unlock, dan match layer. Toolbar ini berfungsi untuk mengatur atau mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan propertiesnya yang berguna ketika menggambar akan lebih mudah untuk mengenal objek. Baiklah, mari kita mulai video tutorial ini dengan diawali toolbar Annotation pada gambar pertama. Dalam gambar pertama terdapat objek dengan beberapa ukuran yang dimana untuk memberi ukuran ini kita akan menggunakan toolbar Annotation, yaitu tools dimension. Pertama-tama kita buat dulu objeknya menggunakan polyline. Kita aktifkan perintah polyline. Kita mulai poinnya, tarik garis ke kanan, kita beri ukuran 500, kemudian ke bawah 400, ke kiri 800, kemudian kita tutup bentuknya. Setelah itu kita buat objek yang kedua menggunakan arch pada toolbar draw. Sini kita aktifkan arch menggunakan shortcut saja. Kemudian kita klik start point-nya, tarik garis ke bawah dan kita aktifkan center. Kita ketikkan ukuran center 200, kemudian tekan enter. Setelah itu kita sesuaikan bentuk dari perputaran arch-nya. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menggambar objek circle di dalam objek pertama, di mana ada dua jenis circle, yaitu circle pertama yang menggunakan radius dan circle kedua yang menggunakan diameter. Kita mulai dari circle radius dulu. Kita pilih yang circle center radius. Dengan radius 50, kemudian circle diameter dengan diameter 200 seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memberi dimensi atau ukuran pada setiap
objek yang telah kita buat. Untuk dimensi sendiri ada beberapa macam, seperti yang tertera pada toolbar annotation mulai dari linear sampai joget. Nah, di sini ada beberapa macam jenis dari dimension. Di antaranya yang pertama ada linear dimension, kemudian ada arc length, kemudian di sini juga linear dimension, angular dimension, diameter, radius, kemudian alignment dimension. Nah, setelah kita membuat objek utamanya, langkah berikutnya adalah kita beri dimension pada setiap garis dan bentuk-bentuk yang ada pada objek tersebut dengan cara mengaktifkan tools dimension pada toolbar annotation. Di sini terdapat berbagai macam dimension, mulai dari linear dimension, kemudian arc length, kemudian di sini ada diameter, radius, dan align dimension. Baiklah, mari kita mulai dengan linear dimension terlebih dahulu. Di sini kita hanya tinggal klik first extension line-nya dan second extension line-nya pada setiap pojok-pojok garis yang ingin kita beri dimensi. Kemudian klik lalu tarik garis ke atas. Maka secara otomatis akan muncul ukuran atau dimensi dari garis tersebut. Langkah selanjutnya kita aktifkan lagi linear dimensionnya, karena di sini masih ada satu garis yang menggunakan linear dimension, yaitu pada bagian bawah ini. Klik dan tarik ke bawah. Ini ukurannya 800. Selanjutnya kita gunakan align dimension, yaitu ini adalah tools yang berfungsi untuk memberi dimensi pada garis atau objek yang miringnya. Garis miring seperti ini. Caranya sama, tinggal kita klik pada ujung-ujung garisnya, kemudian tarik kursornya. Dan seperti inilah hasil dari align dimension. Selanjutnya kita pergi ke arc length. Arc length ini berfungsi untuk memberi ukuran atau dimensi pada keliling lingkaran atau arch ya. Di sini tinggal kita klik saja objek arch atau polyline atau apa gitu, maka otomatis akan muncul sendiri ukuran keliling dari objek tersebut seperti ini. Seperti ini hasilnya. Yang selanjutnya adalah ukuran sudut dengan menggunakan ini angular. Caranya kita hanya perlu mengklik garis lingkaran atau arch ya yang ingin kita ketahui sudutnya, kemudian sebagai first line-nya, kemudian second line-nya kita pilih, maka secara otomatis akan muncul seperti ini untuk ukuran dari sudut yang dihasilkan dari kedua garis ini ya. Yang selanjutnya adalah dimensi dari lingkaran, di mana di sini ada lingkaran dengan radius dan lingkaran dengan diameter. Untuk lingkaran dengan radius kita tinggal pilih dimension untuk radius ya, kemudian kita pilih objek lingkarannya, kita klik, dan secara otomatis akan muncul ukuran dari radius lingkarannya. Di sini ukurannya kita bisa letakkan di luar lingkaran atau di dalam lingkaran seperti ini ya. Ya, kita sesuaikan saja dengan keinginannya. Kita bisa berbuat suka-suka untuk peletakannya. Kemudian untuk dimension diameternya ada di sini, tepat di bawah dimension radius. Sama, tinggal kita klik saja objeknya
dan maka akan secara otomatis muncul ukuran dari diameternya seperti ini. Dan seperti inilah hasil dari pemberian dimensi atau ukuran pada suatu objek menggunakan tools dimension pada toolbar annotation. Dan sekarang mari kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar kedua merupakan gambar denah pondasi batu kali. Nah, pada gambar ini tools yang akan saya perkenalkan adalah tools leader. Untuk itu, pertama-tama mari kita mulai dengan menggambar dulu pondasinya. Setelah itu baru kita memberi keterangan pada setiap bagian-bagian pondasi menggunakan tools leader pada toolbar annotation. Baiklah, kita mulai saja dengan mulai menggambar detail pondasi batu belah pada objek pertama, yaitu objek pada sebelah kiri. Mari kita mulai. Dan setelah gambar dasarnya selesai, lanjut kita arsir setiap bagian dalam gambar pondasi tersebut. Setelah arsiran selesai, langkah berikutnya adalah pemberian dimensi pada setiap objek yang terdapat dalam pondasi menggunakan tools dimension.
Langkah selanjutnya adalah pemberian keterangan pada setiap bagiannya, yaitu menggunakan leader yang terletak pada toolbar annotation. Di sini kita pilih leader. Kemudian kita akan memilih letak dari lokasi leadernya. Misal di sini. Setelah itu kita klik, baru kita tambahkan keterangan dari leadernya seperti ini. Pas bata 1 pieces banding 5 ps. Setelah seperti ini, baru kita modify untuk ukuran dari teksnya ataupun hal-hal yang ingin kita ubah. Setelah tidak ada yang ingin kita rubah, kita tekan close text editor. Maka jadilah seperti ini untuk pemberian leader pada suatu objek. Kemudian kita lanjut dengan leader untuk slope. Kita aktifkan mleader dengan shortcut mld. Kita slope, kita beri keterangan slope ukuran 15 kali 20 cm. Kemudian kita tekan close edit. Dan setelah itu saya akan melanjutkan hingga semua objek dari gambar detail pondasi batu pecah ini selesai kita beri keterangan menggunakan leader. Kita bisa menambahkan untuk tulisan detail pondasi batu belahnya. Kita pakai circle.
Kemudian kita tambahkan teks judulnya menggunakan tools multiline text pada toolbar annotation. Seperti ini ya. Sekarang tinggal kita isikan file fondasi batu belah. Karena ukurannya masih terlalu kecil, kita harus ngatur kembali untuk ukuran dari ukuran 5 saja ya. Kemudian tinggal kita move lalu rapikan. Lalu tambahkan juga keterangan skalanya dengan menggunakan multiline text. Kemudian tinggal kita rapikan. Dan sudah jadi untuk gambar pertama pada detail pondasi batu belah. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita lanjut ke gambar kedua, yaitu detail setengah pondasi batu belah. Agar lebih mudah, kita copy saja gambar pertamanya ini. Kita pindah ke sebelah kanan agar lebih dekat dengan gambar contohnya. Seperti ini. Dan langkah berikutnya adalah tinggal kita potong setengah bagian dari denah pondasi batu belahnya agar sesuai dengan gambar pada objek kedua, yaitu denah setengah pondasi batu pecah.
Dan seperti ini hasilnya. Seperti inilah hasil dari gambar detail setengah fondasi batu bela yang dilengkapi dengan leader atau keterangan dari setiap bagian-bagiannya, kemudian judul dari gambarnya, dan juga skalanya. Sekian video kali ini, selamat mencoba.